Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di mata kuliah kita yang baru, yaitu Human Resources Foundation. Di sesi pertama ini kita akan sampaikan akan disampaikan beberapa hal penting mungkin harus teman-teman ketahui agar bisa berjalan dengan lancar perkuliahan kita selama 1 semester ini, juga nanti agar teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi di sesi ini Bu Kade akan sampaikan kontrak perkuliahannya terlebih dahulu. Sesuai dengan mata kuliah yang mungkin teman-teman sudah terima dan terjadwal, maka untuk identitas mata kuliah ini adalah Human Resources Foundation. Kali ini atau di semester ini akan saya perkenalkan juga dengan pengampu yaitu saya sendiri, Ida Ayu Kade Rahmawati. Teman-teman bisa panggil dengan Bu Kade. Teman-teman nanti bisa sesuaikan jadwal perkuliahannya, karena kalau untuk reguler 1 ada beberapa kelompok, jadi jangan sampai tertukar. Nah, mungkin teman-teman ketahui manajemen SDM atau Human Resources Management ini merupakan salah satu komponen dari manajemen secara umum, di mana fokusnya tentu untuk mengelola SDM atau karyawan. Nah, mengelola SDM atau karyawan itu tentu tidak mudah karena ada banyak orang yang harus dikelola, ditangani, di mana masing-masing tentu mempunyai perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikannya berbeda, karakternya berbeda, atau bisa kita sebut atau bisa kita katakan heterogenitasnya tinggi. Disinilah perlu peran seorang manajer, khususnya dalam pengelolaan SDM, agar semua sumber daya manusia yang dimiliki bisa memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian tujuan perusahaan, atau mungkin kita kenal dengan visi, misi, dan strategi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam mata kuliah ini nanti teman-teman akan melihat berbagai konsep dasar dari manajemen SDM, khususnya dalam penerapan fungsi operasional SDM beserta implementasinya dalam praktek nyata di lapangan atau masyarakat. Strategi perkuliahan di semester ini, mata kuliah HR Foundation mendapatkan kesempatan untuk bertatap muka secara offline maupun online Sebenarnya terjadwal offline, tapi teman-teman juga bisa mengikutinya secara online melalui link Google Meet yang tersedia. Kemudian nanti juga akan diberikan kesempatan selain penyampaian materi dengan ceramah, juga diberikan kesempatan bagi teman-teman untuk melakukan diskusi atau tanya jawab terkait dengan materi yang dipelajari. Teman-teman juga diharapkan mempersiapkan diri dengan minimal sudah membaca materinya sebelum tatap muka dilakukan. Selain itu, selain tugas individu yang harus teman-teman setiap hari sebelum tatap muka teman-teman harus lakukan, juga teman-teman mungkin di sesi tertentu akan mendapatkan tugas lain, seperti mungkin apakah menulis artikel atau mereview artikel, ataupun membahas suatu kasus tertentu sesuai dengan pokok bahasan yang pernah kita pelajari. Ada beberapa sumber referensi atau daftar referensi yang bisa teman-teman gunakan. Silahkan teman-teman bisa gunakan, tidak terbatas pada yang terdaftar di slide ini
Jadi silahkan teman-teman bisa gunakan dari berbagai sumber yang lain ya. Jadi ada banyak karena ada banyak pengarang buku dari manajemen SDM yang dengan mudah bisa teman-teman peroleh di mana saja. Dan di perpus juga cukup banyak buku-buku yang tersedia, silahkan manfaatkan sebaik mungkin untuk bisa teman-teman gunakan sebagai pegangan. Untuk penilaian, nah ini yang mungkin teman-teman juga harus pegang atau perhatikan ya. Selain UTS dan UAS yang memang wajib diikuti dengan proporsi atau bobot nilai itu masing-masing 25%. Selain itu ada juga tugas dan keaktifan. Nah, teman-teman juga harus bedakan ya, apa itu tugas, apa itu kehadiran dan apa itu keaktifan. Karena hadir tidak sama dengan aktif gitu ya, tapi bukan berarti tidak perlu hadir karena kehadiran tidak diperhitungkan, karena kehadiran pun akan sangat bermanfaat buat teman-teman, baik bisa hadir offline maupun online. Jadi semua komponen harap diperhatikan sehingga nanti di akhir sesi, di akhir semester teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, berikutnya Bu Kade sudah buat perencanaan materi atau pokok bahasan apa yang akan kita pelajari bersama di setiap sesi tatap mukanya. Ya, karena sesi tatap muka kita cukup terbatas, jadi harapan Bu Kade teman-teman sudah siap seperti tugas yang tadi Bu Kade sampaikan sebelumnya. Teman-teman harus siap sudah minimal membaca materinya, sehingga saat di kelas nanti tidak lagi hanya sekedar mendengarkan ceramah atau apa yang disampaikan dosen saja, tetapi bisa terjadi diskusi yang intens, sehingga teman-teman mungkin bisa sharing mungkin pengalaman atau mungkin pengetahuan yang teman-teman peroleh ya dari membaca materi sebelum hari H atau sebelum tatap muka berlangsung. Nah, teman-teman bisa cermati dan perhatikan setiap pokok bahasan yang akan kita pelajari di setiap sesinya, sehingga teman-teman bisa merencanakan ya apa yang akan teman-teman persiapkan sebelum sesi tersebut, minimal dengan membaca materinya. Di sini Bu Kade sudah rencanakan dari tatap muka pertama hingga tatap muka terakhir, bahkan sampai ujian. Jadi silakan teman-teman persiapkan dengan baik. Itu yang Bu Kade bisa sampaikan teman-teman untuk sesi kita yang pertama. Walaupun sederhana, walaupun pendek, tapi maknanya cukup dalam, sehingga teman-teman memang harus perhatikan beberapa poin penting yang ada dalam penjelasan tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.